Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NPM 230602070 dari Prodi PTIA 5. Ingin mempresentasikan dari hasil ataupun aplikasi yang kami buat untuk menunjukkan aplikasi dan kita hormati dosen mampu Ince Tridiana XP pada mata kuliah ini. Baik, mungkin Ibu saya buat yang namanya aplikasi Medscape. Nah, kita buka. Nah, di sini ada aplikasi Medscape, yaitu aplikasi di mana untuk membantu edukasi siswa kelas 6 SD dalam memahami rumus matematika. Ini ada tampilan login awal. Pertama kita masukkan nama itu, contohkan nama saya. Lalu kita masukkan paspor. Nah, di sini tertera paspor. Saya setelah terisi paspor ini langsung masuk saja. Kita diarahkan dengan tampilan dari fitur yang ada di dashboard ini. Ada dashboard. Ini terdiri dari materi bangun dasar, dan contoh hal serta ini juga ada yang namanya progres belajar yang atau melakukan kuis pada topik ini, maka ternyata progres yang telah ia capai pada materi yang telah ia kerjakan. Langsung saja kita buka dari menu belajar ini. Terdiri dari segi panjang, yang trapesium, layang-layang, dan masih kami buat ini. Mungkin ada perbaikan lagi dan evaluasi. Juga simbol bangun datar. Nah, simbol bangun datar itu ada yang namanya S untuk keterangannya, yaitu sisi atau panjang, P untuk panjang, alas, ada rumus. Nah, di rumus ini terdiri dari rumus bangun datar, mana L sama S, L untuk luas ya, disimpulkan dengan K, rumus 4 dikali X. Kedua ada panjang luas L, dalam kurung Pi ditambah L. Nah, seterusnya sampai dengan bangun datar. Itu di sini ada kuis dan tugas, ada aplikasi tidak hanya bangun datar, kita juga memahami dan melakukan dan kuis, meningkatkan evaluasi peningkatan ini masih kami buat 5 soal dan untuk evaluasi lagi. Baiklah, mungkin itu saja tadi dasarnya. Mungkin akan dijelaskan lebih detail lagi dengan ya. Terus nah, di sini saya yang bernama Rusmana dari Prodi PTI 5A. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Khairul Anam. Nah, dalam pembuatan aplikasi ini, setiap anggota tim memiliki peran masing-masing. Di antaranya ada ketua tim. Nah, ketua tim ini mengkoordinasi seluruh proses pembuatan aplikasi dan mengatur pembagian tugasnya oleh Khairul Anam sendiri. Nah,
yang merancang tampilan aplikasi agar mudah dipahami dan menarik untuk siswa itu oleh saudara Khairul Anam. Nah, untuk bagian menyusun materi pembelajaran dan soal kuis yang sesuai dengan tingkat kelas sekolah dasar kelas 6 itu oleh saya, Rusma Naila, dan untuk menyiapkan laporan dan video demonstrasi mengeditnya oleh saya sendiri, Rusma Naila. Nah, latar belakang dan masalah ini, aplikasi learning ini dibuat untuk siswa yang merasa kesulitan memahami pelajaran jika menggunakan aplikasi. Nah, selain itu, proses belajar di kelas memiliki keterbatasan waktu, sehingga siswa membutuhkan media belajar tambahan. Nah, kurangnya media pembelajaran ini juga membuat siswa cepat bosan dan kurang termotivasi untuk belajar. Nah, tujuan pembuatan aplikasi tersebut adalah untuk membantu siswa sekolah dasar kelas 6 khususnya agar lebih mudah memahami materi pelajaran. Nah, aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan minat belajar siswa melalui tampilan yang lebih menarik dan latihan soal yang interaktif. Nah, selain itu, aplikasi ini dapat digunakan sebagai media belajar mandiri di rumah. Nah, jenis aplikasi yang kami kembangkan adalah aplikasi learning. Nah, target pengguna aplikasi ini adalah siswa sekolah dasar kelas 6 atau rentang usianya 11 sampai 12 tahun. Nah, pengguna aplikasi ini sudah memiliki kemampuan dasar menggunakan handphone. Nah, pasti zaman sekarang sekolah SD apalagi kelas 6 pasti sudah memahami apa itu handphone, kemampuan dasarnya sudah lebih banyak. Kita masuk tampilan aplikasinya. Yang pertama, kita login terlebih dahulu. Nama siswa, misalnya saya contohkan nama saya sendiri, passwordnya 12345 sesuai dengan di bagian sini. Di bagian paling bawah ada tombol masuk sekarang atau login demo cepat. Aplikasi ini dibuat oleh saudara Khairul Anam dan saya sendiri, Rusma Naila. Oke, selanjutnya kita masuk sekarang. Nah, beginilah tampilan home atau berandanya. Nah, pada halaman ini terdapat menu utama seperti materi, kuis, dan profil. Nah, tampilan home ini dibuat sederhana agar siswa langsung menemukan dan memahami fungsi setiap menu. Selanjutnya kita masuk ke menu materi. Di dalam menu ini, materi disajikan dengan bahasa yang sederhana, ukuran teks yang jelas, dan mudah dipahami oleh siswa kelas 6 sekolah dasar. Nah, ini contohnya kita masuk ke bagian persegi panjang. Nah, di bagian ini adalah materi bangun datar. Ada 8 jenis bangun datar berikut ini. Nah, yang pertama ada persegi panjang, segitiga, jejer genjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, lingkaran. Nah, bagian sini ada menu materi, simbol, rumus, contoh soal, dan kuis. Nah, materinya ada 8. Nah, simbol-simbolnya ini ada simbol dan ada keterangannya. Nah, simbolnya ini S, keterangannya itu untuk sisi. Simbol P untuk keterangannya panjang dan lainnya. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh saudara Khairul Anam sendiri. Nah, selanjutnya ada rumus persegi panjang, kelilingnya, luasnya, segitiga, dan lain-lain. Nah, contoh soal dan pembahasannya seperti ini. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Khairul Anam.
Nah, materi ini disajikan dengan bahasa yang sederhana, ukuran teks yang jelas, dan dipahami oleh siswa kelas 6 SD. Materi ini disusun secara bertahap agar siswa tidak merasa kesulitan. Rumus-rumusnya, simbolnya, materinya, ada materi persegi panjang, persegi, ada jejer jenjang, dan berikutnya ada menu kuis. Menu ini digunakan untuk menampilkan informasi pengguna atau informasi siswa dan membantu penggunaan aplikasi tersebut. Nah, contohnya ketik, pilih jawaban di antara A, B, C, D. Lalu kita submit jawaban. Nah, masih ada 4 soal yang belum dijawab. Nah, jadi saya contohkan. Nah, saya jawabnya asal. Nah, berapakah nilai persegi panjang dengan ini? Nah, ini saya contohkan saja. Lalu di soal keempat, saya pilih B. Saya jawabnya sederhana, hanya untuk mencontohkan saja. Jawaban nomor 5. Nah, lalu kita submit jawaban. Nah, lalu ada muncul tampilan yakin ingin submit jawaban, ya, submit. Saya setuju. Nah, selanjutnya setiap soal yang sudah kita jawab, misalkan di nomor 1 tersebut jawabannya benar, ada tampilan jawaban benar. Di soal kedua ada tampilan masih salah, coba lagi ya, jawabannya benar 28 cm. Nah, ada peringatannya, ada timbal balik, ada umpannya, ada jawaban yang benarnya juga. Lalu soal ketiga atau kuis ketiga, jawabannya benar, dia memberikan umpan balik. Nah, keempat juga salah, kelima jawaban benar. Nah, langsung muncul tampilan skornya 3/5, bahwasanya 3 soal yang saya jawab benar, ada timbal balik, keterangannya bagus sekali. Nah, keterangannya itu hebat, kamu sudah memahami materi dengan baik. Lalu muncul ulangi kuis. Nah, pada aplikasi e-learning ini, prinsip interaksi manusia dan komputer ini diterapkan agar aplikasi mudah digunakan oleh siswa. Prinsip yang pertama ada prinsip konsistensi layout. Nah, diterapkan melalui penggunaan tata letak, warna, ikon, dan menu yang sama di setiap halaman, sehingga siswa tidak bingung saat berpindah halaman. Nah, seperti ini. Ini proses belajar 100% karena kita sudah menyelesaikan kuis. Nah, selanjutnya ada prinsip keterbacaan teks. Nah, keterbacaan teks ini diterapkan dengan menggunakan ukuran huruf yang besar, warna teks yang kontras, serta bahasa yang sederhana agar mudah dibaca oleh siswa usia 11-12 tahun atau sekolah dasar kelas 6. Nah, selanjutnya ada prinsip kemudahan navigasi. Nah, diterapkan dengan menyediakan menu yang jelas dan mudah diakses, sehingga siswa dapat berpindah dari satu fitur ke fitur lainnya tanpa kesulitan. Nah, contohnya fitur home, lanjut ke fitur materi. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada prinsip umpan balik.
dan diterapkan dengan memberikan respon langsung seperti menampilkan skor tadi sehingga siswa dapat mengetahui hasil belajarnya. Nah, selain itu, prinsip pencegahan kesalahan juga diterapkan dengan memberikan konfirmasi agar siswa tidak salah langkah saat menggunakan aplikasi. Atau lebih jelasnya saat kita menjawab soal kuis ada muncul jawaban salah. Nah, selanjutnya kebutuhan pengguna dari aplikasi ini adalah media pembelajaran yang mudah digunakan, menarik, dan membantu memahami materi. Nah, permasalahan seperti cepat bosan, sulit memahami pelajaran, dan kurang latihan soal diatasi melalui fitur materi dan kuis pada aplikasi ini. Nah, selanjutnya hasil yang dikembangkan dari aplikasi ini adalah sebuah aplikasi e-learning yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar kelas 6 atau usia rentan 11-12 tahun. Nah, aplikasi ini dapat dipergunakan sebagai media pendukung pembelajaran di sekolah maupun di rumah secara mandiri. Nah, selanjutnya kita akan mencoba ke halaman keluar. Yang pertama ke fitur home, lalu kita klik ikon keluar. Nah, ada teks sampai jumpa lagi. Lalu dia otomatis terkeluar sendiri ke menu halaman login awalnya. Nah, demikian penjelasan dari saya dan demonstrasi aplikasi learning yang kami kembangkan. Berikut, kami berharap aplikasi ini dapat membantu siswa kelas 6 SD dalam proses. Terima kasih atas perhatian Ibu Rince sebagai dosen pengampu mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Nah,